Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Nila Vila Sufia, NIM 2418050. Di sini saya akan mewawancarai Budian. Hai, Namanya siapa, Bu? nama saya Budian. Saya dari KB Green School Tirto. Saya mengampu di kelompok bermain dari 2000. Lama ya, Bu ya? Alhamdulillah. Berapa tahun jadi, Bu? Hampir 4 tahun. 4 tahun 4 ya? tahun. Ya, Bu, di sini saya mau bertanya kepada Ibu Dian. Iya. Apakah penting pembelajaran bagi anak usia dini di PAUD Green School ini ya, Bu ya? Oh, kalau menurut Budian ya, bukan hanya di PAUD Green School penting, tapi di rumah pun penting. Karena yang pertama, kenapa penting, seks itu kan kita selalu kalau mengarah ke seks itu ke intim, ke apa lah, area yang seperti itu. Tapi lebih dari itu, ketika kita berbicara tentang seks, dulu saya pernah sempat membaca bahwa seks itu bukan hanya soal intim-intim yang aja. tadi, Mbak. Jadi seks itu bisa kita informasi tentang gender mereka, itu termasuk seks. Terus cara menjaga tubuh mereka itu juga termasuk seks. Terus intinya membekali mereka tentang mengenai termasuk tadi organ intim, laki-laki, perempuan, kemudian cara merawat anggota tubuh dan yang intim tadi, yang termasuk intim tadi. Terus berbagai hal yang boleh tidak boleh mereka umbar, maksudnya mereka buka seperti itu, tentu boleh tidak disentuh. Dan dari situ kita bisa kasih tahu mereka, dan mereka memahami sedikit demi akhirnya itu akan jadi bekal mereka untuk mencegah nanti terjadinya hal-hal yang kita tidak inginkan kayak gitu. Misal ya, kalau kita nggak kasih tahu mereka itu laki-laki perempuan bedanya, nanti jadi mereka mandi bareng, Mbak Fil. Mandi bareng ya, kalau di kolam renang kan pakai baju renang, dan di wilayah umum kan jadi ada yang ngawasin banyak. Kalau mereka nggak tahu, nanti mandi satu bareng laki-laki perempuan sampai besar, nanti walaupun kakak beradik, tapi kan itu namanya gender, namanya organ intim kan sama ya, bahaya. Banyak sekali kan di luar sana bapak kan bisa mohon maaf mencabuli anak perempuannya kayak gitu kan. Itu kan mungkin dari anaknya tidak bisa melawan. Pertanyaan kedua, bagaimana pembelajaran pendidikan seksual terhadap anak usia dini di TK PAUD Green School? Apakah ada media atau APE yang dipelajarinya untuk anak usia dini? Oke. Kita memberikan pembelajaran kepada anak tentang seks itu bisa secara langsung ataupun tidak langsung. Misal yang secara langsung berarti secara masuk dalam kegiatan pembelajaran. Jadi kalau dalam kegiatan pembelajaran, misal hari ini kita mengenalkan identitas mereka, ada jenis kelamin laki-laki perempuan, kita prolog dulu bercerita perempuan bagaimana, laki-laki bagaimana, terus ciri-cirinya bagaimana, terus apa yang dia lakukan antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki biasanya bekerja seperti ayah, terus kalau perempuan yang dilakukan biasanya memasak. Ya, walaupun laki-laki dan perempuan boleh saling bertukar peran. Laki-laki boleh memasak,
perempuan boleh bekerja, tetapi dalam segi yang umum biasanya kan kalau laki-laki bekerja, kalau perempuan memasak, seperti itu kodratnya ya Mbak ya. iya kodratnya. Makanya dari itu dikembalikan lagi, tetapi karena ada pendidikan seks jadi semuanya bisa teman-teman kayak gitu. Terus kemudian tadi kan dari segi laki-laki perempuan ada pakaian. Biasanya kalau pakaian kita pakai APE berupa gambar atau enggak dalam berupa boneka. Misal bonekanya ada boneka laki-laki perempuan, nanti kita itu bawa yang namanya baju beneran, tapi baju benerannya ada laki-laki ada perempuan. Nanti bonekanya yang perempuan bener nggak kalau pakai celana sama hem kayak gitu. Terus kalau laki-laki pakai rok sama apa namanya yang hawir-hawir dress gitu bener nggak kayak gitu. Terus pakai kerudung yang lagi bener. Nanti anak disuruh eksplorisasi sendiri lah seperti itu. Nanti dikasih kebebasan mereka untuk melihat sekeliling yang mana perempuan yang benar, cara berpakaian yang benar, mana yang perempuan tidak benar. Terus laki-laki yang benar bagaimana berpakaiannya, terus laki-laki yang tidak benar bagaimana berpakaiannya, seperti itu. Kita pakai APS seperti itu sih Mbak Vila. Terus kita tadi ada yang namanya tidak langsung Mbak Vil. Tidak langsung itu seperti apa? Seperti insidental, ketika ada kejadian misal anak laki-laki buka rok teman perempuannya, kita langsung tuh kasih pembelajaran ke anak, bukan pembelajaran ya, mengingatkan. Lebih tepatnya mengingatkan, aduh mas, itu nggak sopan, itu kan punya temenmu bukan punya kamu. Terus ada lagi, kalau misal anak perempuan kan yang namanya di TK ya ada taman bermain, ada prosotan, ada apa kayak gitu. Misal kalau anaknya nggak pakai daleman kayak gitu, cuma pakai celana dalam, maksudnya tadi dalaman adalah celana panjang dalam, kan biasanya ada yang pakai rok kayak gitu, pakai gamis kayak gitu. Jadi pas kalau anaknya lagi main kita harus ingetin, hati-hati ya nanti kebuka. Apalagi kalau lagi kegiatan pembelajaran kan kadang lesehan kan kadang buka kayak gitu ya, seperti itu. Nanti kalau kebuka sedikit kita kasih tahu, Mbak minta tolong ditutup, nggak sopan kayak gitu Mbak, itu kelihatan loh kayak gitu. Jadi insidentalnya seperti itu bukan pembelajaran dalam masuk kategori kegiatan harian, tetapi itu kan juga pendidikan seks. Terus ada lagi ya, kalau toilet training kan kadang kan kalau anak, bu aku pak pipis, biasanya rebudukan, aku juga mau pipis. Tiru-tiru ya Bu? Ya tiru-tiru sebenarnya kan kalau padahal ora belet pipis kita, tapi bagale belet pipis bareng-bareng berjamaah. Gimana kalau gurunya tidak memberikan pengarahan bahwa itu yang pipis bareng-bareng aja nggak apa-apa, perempuan semua kok, nggak bisa begitu. Walaupun perempuan tetapi mereka kan punya punya auratnya masing-masing. Jadi gantian ya, nanti ya nunggu mbak yang itu keluar dulu baru nanti kamu boleh masuk kayak gitu. Apalagi di sini cuman ada satu toilet, jadi kan benar-benar harus bu gurunya yang jagain, harus bu gurunya yang aware, harus yang benar-benar ada yang nggak boleh mengingatkan kayak gitu. Jadi bergantian ya Bu ya? Iya bergantian, nggak boleh bersamaan. Iya. Terus kemarin juga pernah ada murid yang langsung tiba-tiba mungkin karena nggak sengaja atau apa gemesan akhirnya menyentuh bagian tubuh dari guru kayak gitu. Terus akhirnya kita nyanyi, ada nyanyian kan pas itu di circle, dan karena mereka lagi main-main jadi mungkin ke itu, jadi kita langsung nyanyi, ada lagu sentuhan boleh, sentuhan tidak boleh, mana yang boleh disentuh, mana yang tidak boleh disentuh. Jadi insidentalnya kayak gitu Mbak Vila. Kalau tadi yang tidak langsung seperti itu, yang langsung masuk dalam pembelajaran. Jadi APE dan medianya kita masukkan ke pembelajaran yang langsung. Tadi gitu.
gitu. Dan pertanyaan ketiga ya Mbak Dian ya, Iya. pada usia berapakah sih anak diperkenalkan pendidikan seksual menurut Mbak Dian? Kalau menurut saya ya, karena ini tentang yang sangat rentan sampai nanti ke bawah seperti itu, sebenarnya lebih baik orang tua di rumah juga lebih dulu mengenalkan tentang pendidikan seks ini. Jadi bukan hanya bu guru yang bertanggung jawab tentang seks, tentang pendidikan seks ini, tetapi lebih utama adalah orang tua yang pertama. Karena anak masuk kan kadang aku masukinnya kalau mau TK aja jangan, nggak usah KB kayak gitu. Tapi ada yang masuk umur 2 tahun, tapi kan nggak semuanya seperti itu. Jadi lebih baik orang tua di rumah mengajarkan pendidikan seks ini, bagaimana perbedaan ibu, perbedaan ayah, kamu samanya sama ayah apa sama ibu kayak gitu. Terus apa yang seharusnya tidak boleh disentuh, tidak boleh di apalah, maksudnya disentuh boleh dan tidaknya disentuh yang mana, seperti itu. Sama orang yang luar loh, sama tetangga atau sama saudara jauh kayak gitu. Tapi kalau biasanya kalau kakek sama nenek biasanya kan suka gemes ya, kadang ada yang amit sewu kalau anak bayi itu gemes-gemesnya akhirnya diciumnya bukan di pipi tapi di bibir kayak gitu. Nah, kita kasih pendidikan seksnya dari sejak itu juga bisa. Mbah ngapunten, ampun nyium bagian itu, pipi aja nggih, lebih baik di pipi aja. Jadi nanti anaknya ketentok apa ya, keterbiasaan dia nggak mau dicium di bagian bibir, dia maunya di pipi, yaitu karena kita sudah ngasih tahu ke sekitarnya untuk tidak mencium di bagian bibir, di bagian yang tidak boleh dicium seperti itu. Jadi kemudian kalau biasanya main air di depan, akhirnya emaknya ojo kelambinan mbak kaya ngono kan, sih akhirnya dibuka kelambine kabeh kaya ngono ben Pak ora adus ning jaba, Pak ora yang penting kelambine ora melu basah ngono. Sebenarnya itu kan salah. Jadi nanti anaknya akan kebiasaan pinginnya telanjang di depan nanti, apalagi kalau panas-panas senengnya kan nek dibiasake nganggo kaos gantung tok sama temanku dulu sampai besar SD itu akhirnya senengnya kok ngono mbak. Itu kan berarti orang tuanya tidak memberikan pengarahan yang benar, itu membenarkan bahwa berpakaian seperti itu boleh aja walaupun masih kecil. Padahal pendidikan seks ini kan berasal dari kecil, nanti akan ketontok apa ya, terus menerus sampai tuman gitu, sampai dia dewasa, dia akhirnya pakaiannya apa, pakai silet yang tank top kayak gitu, keluar rumah terus pakai hot pants kan, yang kayak celana dalam kan hot pants, keluar rumah nggak apa-apa. Tapi kalau insya Allah kalau dibiasakan dari kecil, dari usia tadi bayi, atau enggak kalau sudah dia memahami benar atau tidak usia 2 tahun sampai seterusnya, itu insya Allah sih dia akan menutup auratnya, dia akan lebih menjaga, dia akan lebih berani untuk berkata jangan, ini punya aku, jangan, tidak boleh, ini hanya aku yang boleh menyentuh, ini punya aku, kamu kan punya sendiri, itu tidak sopan kayak gitu. Terus apa lagi ya, kalau berenang pun diajarin berenang bisa campur sama laki-laki perempuan ya gitu, boleh, tetapi harus menjaga jarak. Itu yang orang tua harus perhatikan, harus benar-benar digembleng lah, yang namanya ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Kebanyakan kan seperti itu, yang salah kaprahnya wis ora apa-apa dolanan banyu apa-apa, yang penting bajuke ndak basah kaya ngono, akhirnya dibuka kabeh. Itu yang salah menurut bu guru, seperti itu.
Ya, terima kasih ya Bu Dian ya. sama-sama. Terima kasih. Mohon maaf ngerepotin Mbak Vila. Ya, tidak apa-apa. Terima kasih atas jawabannya. Semoga jawabannya mengena dan bermanfaat buat Mbak Vila dan semuanya yang nonton. Ya, terima kasih ya Mbak Dian ya. Sama-sama, sukses selalu. Iya, Bu Dian juga ya. Amin. Dadah. Dadah. Assalamualaikum.